Perkenalkan, nama saya Sabrina Rizky Ramadanti. Saya merupakan mahasiswa semester 2 dari program studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf dengan nomor NIM 250603040. Pada video kali ini, saya akan membahas topik yang menarik nih, yaitu terkait analisis business application modeling pada aplikasi Sahabat Seller. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Business Application Modeling dengan dosen pengampu Bapak Dede Irwan Eskom-Emkom. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa sih aplikasi Sahabat Seller itu? Jadi, aplikasi Sahabat Seller merupakan sebuah aplikasi berbasis mobile sebagai wadah usaha berbasis digital yang dirancang untuk membantu pelaku usaha, khususnya UMKM, seperti toko retail, usaha kuliner, maupun bisnis online dalam mengelola kegiatan operasional bisnis agar lebih terstruktur, efektif, dan efisien. Secara umum, aplikasi ini berfungsi sebagai kasir digital atau yang kita kenal dengan sebutan POS atau Point of Sale yang tidak hanya digunakan untuk mencatat transaksi penjualan dan pembelian aja, tetapi juga memiliki berbagai fitur pendukung lainnya, mulai dari pengelolaan produk, laporan arus kas, inventaris atau stok barang, pengelolaan pegawai, katalog online, dan masih banyak lagi yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut pada section berikutnya. Dalam dunia bisnis, khususnya usaha bisnis kecil dan menengah, masih banyak yang melakukan pencatatan secara manual. Hal ini menimbulkan berbagai masalah, seperti kesalahan pencatatan, data yang tidak rapi, sulitnya memantau stok barang, dan tidak adanya laporan keuangan yang jelas. Dari masalah-masalah tersebut, aplikasi Sahabat Seller hadir sebagai solusi dari permasalahan tersebut dengan menyediakan sistem yang terintegrasi. Terus, siapa aja sih yang bisa manfaatin aplikasi Sahabat Seller? Kamu mau tahu siapa aja sih pengguna yang bisa memanfaatkan aplikasi Sahabat Seller ini? Yuk kita simak baik-baik penjelasannya. Yang pertama adalah seller atau penjual, yang merupakan pengguna utama aplikasi. Seller menggunakan aplikasi ini untuk mengelola seluruh aktivitas bisnisnya. Yang kedua adalah customer atau pelanggan, yaitu pihak yang membeli produk yang dijual atau seller. Sebelum pergi ke toko, pelanggan bisa melihat produk-produk yang tersedia di toko tersebut lewat katalog online. Yang ketiga adalah admin platform, yang bertugas mengelola sistem aplikasi secara keseluruhan. Sekarang saya akan membahas tentang fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Sahabat Seller. Yang pertama adalah fitur dashboard atau halaman utama yang menampilkan ringkasan kondisi bisnis secara real time, seperti ringkasan data terkait total penjualan, pembelian, hutang, dan piutang pada bulan dan tahun tertentu. Kemudian ditampilkan juga ringkasan jumlah penjualan dalam 1 tahun. Kita juga dapat melihat rekapan data keseluruhan lokasinya, terkait total produk yang dijual, total bahan baku, total pegawai yang bekerja, total lokasi usaha, total transaksi penjualan, serta total transaksi pembeliannya, sehingga membantu pengguna dalam mengetahui informasi dan mengambil keputusan secara cepat. Yang kedua ada fitur kelola produk. Fitur ini berfungsi untuk mengolah seluruh data produk yang dijual. Terdapat beberapa fitur di dalam menu ini, antara lain yang pertama ada kategori produk, di mana pelaku usaha bisa menambahkan jenis kategori produk sesuai dengan apa yang dijual. Tujuannya adalah untuk mengelompokkan produk berdasarkan jenisnya. Yang kedua ada merek produk, di mana pelaku usaha bisa menambahkan berbagai brand atau asal produk yang dijualnya. Yang ketiga ada produk. Pada fitur ini, pelaku usaha bisa menambahkan produk yang mau dijual, mengedit informasi produk seperti nama, harga, kategori, menghapus produk, dan mengatur stok barang. Tinggal masukkan nama produk, barcode, dan SKU yang bersifat opsional, lalu pilih kategori dan merek produknya, kemudian tambahkan deskripsi.
Fitur yang keempat adalah bahan baku produk. Fitur ini digunakan untuk mengelola semua bahan dasar yang dibutuhkan untuk membuat atau menyediakan suatu produk. Menu ini biasanya digunakan pada usaha yang memproduksi barang sendiri. Yang ketiga, ada fitur penjualan yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dengan pelanggan. Di dalam menu ini terdapat 5 fitur utama. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada fitur pelanggan. Fitur ini berfungsi untuk menyimpan data pelanggan seperti nama dan kontak pelanggan. Yang kedua ada fitur sales yang berfungsi untuk mencatat data-data individu yang melakukan penjualan. Fitur ini cocok digunakan untuk toko yang punya banyak pegawai. Fitur ketiga ada fitur tipe pembayaran yang berfungsi mengatur metode pembayaran yang digunakan dalam transaksi. Fitur yang keempat ada fitur riwayat penjualan. Fitur ini berfungsi untuk melihat data semua transaksi yang sudah terjadi, melihat detail penjualan, dan sebagai bahan laporan dan evaluasi. Dan fitur yang terakhir ada fitur tambah penjualan. Fitur ini berfungsi untuk menambahkan barang yang dibeli oleh pelanggan, untuk nantinya kita masukkan ke ranjang dan pelanggan melakukan transaksi pembayaran. Nah, selanjutnya saya akan membahas alur proses penggunaan fitur dalam aplikasi Sahabat Seller. Kalian mau aku jelasin fitur yang mana nih? Jelasin proses penambahan produknya dong, Kak. Oh, kamu mau aku jelasin itu? Oke, kalau gitu simak baik-baik ya. Yang pertama, pilih opsi menu, kemudian pilih fitur kelola produk. Nah, ini penting banget buat kamu catat. Sebelum kamu akan menambahkan produknya, pastikan kamu sudah memasukkan jenis kategori dan merek produknya ya. Pilih fitur kategori produk, kemudian kamu tambahkan kategori produk yang diinginkan. Kalian bisa menambahkan beberapa kategori produk ya. Selanjutnya, kita pergi ke fitur merek produk. Di sini kamu tuliskan merek produk kamu ya. Apabila kamu menjual produk dari supplier dan sudah memiliki brand tertentu, maka tinggal taruh saja nama brandnya. Namun apabila kalian menjual produk buatan kalian sendiri, maka tinggal menulis brand produk kalian. Nah, sekarang langsung saja kita jual produknya. Pertama, kalian pergi ke fitur produk. Di sini, sistem akan menampilkan produk-produk yang mau kita jual. Pilih tambah produk, kemudian kalian masukkan nama produknya, barkodenya, dan SKU. Barkode dan SKU bersifat opsional ya. Kemudian, kalian pilih kategori produk dan juga merek produknya. Masukkan deskripsi produk kalian. Nah, kalau HPP itu apa sih? Jadi, HPP itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan atau membuat suatu produk sebelum dijual. Nah, kalau untuk harga, kamu masukkan harga jual yang kamu inginkan. Harga jual harus lebih tinggi dari HPP-nya ya, biar kamu dapat laba dan bukan rugi. Selanjutnya, pada bagian stok barang, kamu sesuaikan dengan jumlah barang yang ingin kamu jual. Untuk satuan, sesuaikan dengan produknya. Kalau produk tersebut sedang bestseller, maka pilih opsi favorit. Kalian bisa pilih opsi tampilkan di katalog online, biar produk yang dijual bisa terlihat di katalog. Kalau sudah, pilih simpan. Aplikasi Sahabat Seller merupakan mobile application, yaitu sebuah aplikasi, bukan website, yang dirancang untuk digunakan pada perangkat smartphone. Lalu, pernah kepikiran gak sih, kenapa aplikasi ini lebih cocok digunakan dalam bentuk mobile? Jawabannya adalah karena tujuan dibangunnya aplikasi Sahabat Seller ialah untuk memberikan kemudahan akses bagi para pelaku usaha dalam mengelola bisnis kapan saja dan di mana saja lewat smartphone tanpa harus membuka komputer. Kenapa nggak bisa bentuk website, Kak? Sebenarnya bukan tidak bisa, tetapi lebih tepatnya kurang optimal jika dibandingkan dengan mobile application. Karena aplikasi ini digunakan untuk aktivitas operasional yang membutuhkan kecepatan dan kepraktisan secara langsung. Kalau dalam bentuk website, ada beberapa kekurangan, seperti membuka browser terlebih dahulu, login ulang, bergantung pada koneksi internet yang stabil, Dan bisa digunakan di smartphone, namun kurang praktis. kalau Sahabat Seller dalam bentuk desktop application, maka aplikasi tersebut harus diinstal di komputer atau laptop. Contohnya seperti aplikasi kasir di komputer toko. Otomatis aplikasi ini akan jadi lebih mempersulit pelaku usaha. Dari pembahasan yang sudah dijelaskan tadi, kalian pasti bertanya-tanya, apa sih kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Sahabat Seller ini? Oke, kita mulai dari kelebihan aplikasi Sahabat Seller. Yang pertama, semua fitur bisnis dalam satu aplikasi atau all-in-one.
Artinya, pelaku usaha tidak perlu menggunakan banyak aplikasi secara terpisah. Yang kedua adalah laporan keuangan otomatis dan lengkap. Mulai dari laporan penjualan, laporan pembelian, laporan hutang piutang, laporan arus kas, dan laporan laba rugi, semua secara otomatis akan terupdate oleh sistem, sehingga mengurangi kesalahan pencatatan manual dan memudahkan pengguna dalam melihat kondisi keuangan bisnis. Yang ketiga adalah manajemen stok secara real time. Stok barang akan secara otomatis bertambah saat terjadi pembelian dan berkurang saat terjadi penjualan. Yang keempat, mudah digunakan atau user-friendly. Tampilan aplikasi yang sederhana sangat cocok untuk pelaku UMKM yang mungkin belum terbiasa dengan teknologi. Dan kelebihan terakhir, multi-lokasi atau multi-cabang. Memungkinkan pengguna mengelola beberapa cabang dalam satu akun dan memantau performa masing-masing toko secara terpusat. Terdapat beberapa kekurangan dalam aplikasi Sahabat Seller, yaitu antara lain, yang pertama, bergantung pada koneksi internet. Fitur-fitur pada aplikasi ini membutuhkan internet untuk sinkronisasi data, update stok, dan akses laporan. Jika koneksi lambat, maka pengguna aplikasi bisa menjadi terhambat. Yang kedua adalah terbatas pada platform mobile. Aplikasi ini lebih fokus kepada smartphone Android, tidak bisa secara langsung digunakan pada perangkat iPhone atau iOS. Yang ketiga adalah potensi lag atau error, seperti aplikasi lainnya yang bisa mengalami bug atau loading yang lama. Hal ini umum terjadi pada aplikasi mobile, terutama jika HP spesifikasi rendah dan data sudah banyak. Yang keempat adalah ketergantungan pada sistem aplikasi. Semua data tersimpan di sistem aplikasi juga bisa terkena resiko loh. Jika server bermasalah, maka aksesnya akan terganggu. Untuk meningkatkan kualitas dan performa aplikasi Sahabat Seller, terdapat beberapa saran pengembangan yang bisa dilakukan di masa depan. Pertama, aplikasi ini sebaiknya dikembangkan juga untuk platform iOS di perangkat iPhone, agar pengguna iPhone juga dapat menggunakan aplikasi secara langsung. Yang kedua, perlu adanya fitur offline mode. Dengan fitur ini, pengguna tetap dapat melakukan pencatatan transaksi meskipun tidak memiliki koneksi internet, dan data dapat disinkronisasi kembali saat koneksi tersedia. Hal ini akan sangat membantu, terutama bagi pengguna di daerah dengan jaringan yang kurang stabil. Yang ketiga, meningkatkan performa dan stabilitas aplikasi, seperti mengurangi lag, mempercepat loading, serta meminimalisir bug, agar pengguna merasa lebih nyaman saat menggunakan aplikasi. Yang keempat, fitur notifikasi yang lebih interaktif. Misalnya notifikasi stok hampir habis, laporan penjualan harian, atau pengingat aktivitas bisnis. Fitur ini akan membantu pengguna dalam memantau bisnis secara real-time. Fitur pelatihan atau paduan penggunaan atau tutorial juga penting di dalam aplikasi. Hal ini akan membantu pengguna baru agar lebih cepat memahami cara penggunaan fitur-fitur yang tersedia. Baik, segitu dulu ya penjelasan dari saya terkait aplikasi Sahabat Seller. Saya pamit undur diri, sampai jumpa!